Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan resumen 10 jurnal yang beranggotakan Anis Novianti, Reni Oktaviani, dan Sulastri. Jurnal yang pertama yaitu tentang Jurnal Tinjauan Perbankan dan Keuangan Islam yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan. Tahun terbit 2018, diterbitkan oleh Institut Perbankan Islam Universitas Manajemen dan Teknologi UMT, Pakistan. Pembahasannya dapat dilihat dari data-data peningkatan satu unit investasi pembiayaan bersih dan ijaroh meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara sambil meningkatkan murabahah, menyebabkan peningkatan pembiayaan bersih bank syariah dalam perekonomian. Jurnal yang kedua yaitu Jurnal Nisbah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah sektor industri di Indonesia, tahun terbit 2017, dipublikasikan oleh Dewan Redaksi tahun 2017. Pembahasan berdasarkan laporan profit industri perbankan triwulan 2015 bahwa aktivitas industri perbankan syariah tergolong real sector driven, di mana penurunan kinerja sektor real akan berefek langsung kepada kinerja perbankan syariah, termasuk berpengaruh terhadap kemajuan aset dan pembiayaan perbankan syariah. Yang ketiga yaitu berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kinerja pada Perbankan Syariah, tahun terbit 2017, dipublikasikan oleh Dewan Redaksi tahun 2017. Pembahasan setelah memenuhi uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heterokedasitas, dan uji multikolenialitas dan uji autokorelasi, nilai F hitung sebesar 24,223 dan nilai signifikan adalah 0,0000. Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka variabel independen SBIS, NPF, dan DPK secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Indonesia. Yang keempat yaitu Jurnal Nisbah, Kewaspadaan Bank dalam Pemilihan Akad Pembiayaan Pemilikan Rumah, tahun terbit 2017, dipublikasikan oleh Dewan Redaksi pada Desember. Pembahasan pengembangan produk di Indonesia, Bank Syariah didasarkan pada analisis kebutuhan nasabah dan analisis pasar pembiayaan rumah di perbankan. Hal tersebut dilakukan agar produk yang akan diluncurkan dapat diterima oleh nasabah. Selain faktor kebutuhan nasabah, maka karakteristik lainnya bagi Bank Syariah adalah mengembangkan produk-produk, terutama produk kepemilikan rumah dan akad yang digunakan harus mudah dipahami oleh nasabah sehingga produk tersebut akan mudah diterima oleh pasar. Kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007 sampai 2013. Tahun terbit 2013, publisher Muhammad Lutfi Kolbi. Pembahasan dalam hasil estimasi jangka pendek memiliki nilai F statistik sebesar 6,913175 dan dengan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel independen yaitu dana pihak ketiga atau DPK, sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, return on asset atau ROA, dan error correction term memiliki pengaruh yang nyata terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Dalam hasil estimasi jangka panjang memiliki nilai F statistik sebesar 09.965 dan dengan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel independen yaitu dana pihak ketiga atau DPK, sertifikasi wadiah Bank Indonesia SWBI, dan return on asset ROA memiliki pengaruh yang nyata terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian jurnal yaitu pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance atau GCG terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia, tahun terbit yaitu 2019, publisher oleh Fatan Budiman. Pembahasan sesuai metode purpose sampling terpilih sebanyak 11 bank umum syariah atau PUS dan 1 unit usaha syariah atau US, yaitu yang pertama Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BNI 46 Syariah,
yang terakhir yaitu Bank Maybank Indonesia Syariah dan 12 unit usaha Bank DKI. Untuk mendukung penelitian ini disajikan data kuantitatif tentang peringkat nilai komposit GCG, ROA, dan NPF. Hasil pengujian hipotesis 1, H1 yang menyatakan bahwa kualitas GCG berpengaruh terhadap tingkat pengembalian bank syariah yang diukur dengan earning atau ROA ditolak, yang berarti bahwa kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian diukur dengan return on asset pada bank syariah. Hasil pengujian hipotesis 2, H2 diterima. Hasil ini penelitian tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Agoro dan Claessens dan Van. Keberhasilan penerapan GCG dalam mengurangi risiko pembiayaan yang diproyeksikan dengan NPF sejalan dengan teori yang ada dan sesuai dengan tujuan diterapkannya GCG pada perbankan syariah. Judul jurnal, analisis pengaruh mudharabah pembiayaan dan cohort pembiayaan profitabilitas perbankan syariah pada PT Indonesia. Tahun terbit 2017, publisher Taukul Akbar, September 2017. Perhitungan menunjukkan itu hipotesis H0 yang berbunyi tidak ada pengaruh pembiayaan mudharabah variabel X1 atas profitabilitas variabel Y diterima, sedangkan hipotesis HA itu ada pengaruh pembiayaan mudharabah variabel X1 terhadap profitabilitas Y ditolak. Ini adalah ditunjukkan dari hasil statistik parsial tes diperoleh hitung kurang dari tabel 0,25 banding 57. Ini hasil mudharabah menunjukkan bahwa sebenarnya pembiayaan dengan profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA tidak berpengaruh di kemampuan perbankan syariah dalam memperolehnya keuntungan. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia surat nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, di mana profitabilitas dan likuiditas adalah komponen kesehatan bank yang dimiliki ukurannya sendiri. Sedangkan perhitungan pengaruh dari mudharabah pembiayaan rasio diukur dengan perbandingannya antara jumlah pembiayaan mudharabah dengan jumlah pembiayaan yang diberikan untuk profitabilitas sebagai diukur dengan return on asset atau ROA yang dimilikinya tidak berpengaruh. Artinya mudharabah pembiayaan tidak meningkatkan tingkat profitabilitas. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pembiayaan core berpengaruh signifikan profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA. Pembiayaan core adalah pembiayaan kebajikan yang disediakan oleh perbankan untuk memberikan kemudahan tetapi di level rendah, sesuai dengan Bank Surat Edaran Indonesia nomor 30/3 DPNP tanggal 14 Desember 2001 yang berdiri sendiri. Profitabilitas digunakan sebagai indikator kesehatan bank. Judul jurnal, analisis kegiatan pembiayaan akad mudharabah di Syariah Sejahtera Boyolali. Tahun terbit 2012, publisher Harun Santoso. Selanjutnya pembahasan pembiayaan mudharabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali adalah pembiayaan di mana seluruh atau sebagian modal kerja yang dibutuhkan nasabah atau mudharib ditanggung oleh BMT, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan bermasalah dan penanganannya di BMT Syariah Sejahtera Boyolali. Pembiayaan akad mudharabah antara mudharib dengan pihak BMT Syariah Sejahtera Boyolali karena faktor internal. Selanjutnya, judul jurnal, mekanisme penanganan pembiayaan murabahah bermasalah studi pada BMT Syariah Pare. Tahun terbit 2016, publisher diterbitkan oleh Institut Agama Islam Tulung Agung. Pembahasan pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu faktor beberapa aspek internal dan eksternal. Salah satu cara bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah diantaranya yaitu pendekatan prosedural, melihat sisi keadaan nasabah, apa ada masalah dalam usahanya. Langkah selanjutnya dengan cara memberikan surat peringatan apabila peringatan belum bisa membantu memecahkan masalah
bagi PMT, maka langkah selanjutnya pada jaminannya. Nah, selanjutnya pembiayaan bank dan pertumbuhan perusahaan, peran pembiayaan bank Islam. Tahun terbit 2019, publisher diterbitkan oleh University Sains Malaysia, Penang, Malaysia. Pembahasan hipotesis penelitian ini adalah pembiayaan bank merupakan indikator pertumbuhan suatu perusahaan. Penerapan pembiayaan bank konvensional atau syariah yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Penelitian ini menyelidiki dampak pembiayaan bank syariah dan konvensional terdapat pertumbuhan perusahaan di Yordania, negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan perusahaan baik dalam hubungannya dengan aset maupun ketenaga kerjaannya. Pengamatan ini juga tercermin dalam perusahaan yang menggunakan gabungan pembiayaan bank syariah dan konvensional.